Kisah Sobat TV. Salam rahayu sedulurku semua. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan kebahagiaan, juga ketenangan dalam hidup. Sebelum mendengarkan cerita ini, alangkah baiknya sedulur kita bantu channel ini dengan memberikan like, komen, dan subscribe. Mimpi Satrio Piningit untuk Nusantara. Di balik kabut sejarah dan mitologi Jawa, nama Satrio Piningit selalu muncul. Dalam bisikan rakyat, ia adalah sosok yang diyakini akan membawa Nusantara menuju kejayaan. Namun, jauh sebelum takdirnya terwujud, Satrio Piningit mengalami perjalanan batin yang berat, perjalanan yang dimulai dari bintang sebuah mimpi. Mimpi itu bukan sekadar bunga tidur, melainkan petunjuk dari alam semesta. Mimpi yang membawa pesan tentang kehancuran dan harapan, tentang perpecahan dan persatuan. Dan dari dalam mimpinya, Satrio Piningit melihat masa depan Nusantara. Di sebuah padepokan terpencil di lereng Gunung Lawu, seorang pemuda bernama Arga hidup sebagai pertapa muda. Ia dikenal bijaksana meski usianya masih belia. Suatu malam, dalam tidurnya, ia mengalami mimpi yang terasa lebih nyata dari kehidupan. Ia melihat lautan merah, bukan karena matahari terbenam, tetapi karena darah yang tumpah. Ia melihat tanah yang subur berubah menjadi gersang. Ia melihat manusia yang dulunya hidup berdampingan berubah menjadi musuh yang saling mencaci dan membenci. Di tengah kehancuran itu, terdengar suara gaib memanggil namanya. Arga, kau adalah cahaya di tengah kegelapan, waktumu telah tiba. Bangkitlah dan satukan Nusantara. Arga terbangun dengan napas tersengal, keringat membanjiri tubuhnya. Ia tahu ini bukan sekadar mimpi, ini adalah pesan dari leluhur. Pertanda bahwa sebuah tugas besar telah menunggunya. Tak ingin mengabaikan mimpi itu, Arga mencari petunjuk kepada Ki Jayawirang, seorang resi tua yang dikenal memiliki ilmu tentang ramalan dan tanda-tanda alam. Setelah mendengarkan cerita Arga, Ki Jaya menghela napas panjang. Apa yang kau lihat adalah masa depan yang mungkin terjadi, tetapi belum pasti. Mimpi adalah jembatan antara dunia manusia dan dunia gaib. Jika kau benar-benar seorang yang terpilih, kau harus mencari tahu bagaimana mencegah kehancuran itu terjadi. Arga bertanya, bagaimana aku bisa menyelamatkan Nusantara? Ki Jaya tersenyum tipis, carilah 3 cahaya. Menurut legenda, 3 cahaya adalah simbol dari 3 kekuatan yang diperlukan untuk membangun negeri yang makmur. 1. Cahaya kearifan yang tersembunyi di puncak Gunung Semeru. 2. Cahaya kesatria yang berada di tengah hutan Kalimantan. 3. Cahaya persatuan yang terpendam di dasar samudra. Arga tahu perjalanan ini tidak akan mudah, tetapi jika mimpi itu benar adanya, maka ia harus menemukannya sebelum kehancuran benar-benar datang. Perjalanan pertama membawanya ke puncak Gunung Semeru, tempat para pertapa suci mencari pencerahan. Di sana, ia bertemu dengan Resi Brahmana, seorang lelaki tua dengan mata tajam seperti elang. Arga meminta petunjuk tentang cahaya kearifan, dan sang resi hanya menjawab dengan sebuah teka-teki. Apakah yang lebih tajam dari pedang, lebih kuat dari besi, dan lebih ringan dari bulu?
Arga merenung. Setelah beberapa hari bermeditasi, ia menemukan jawabannya. Sang resi tersenyum, benar, cahaya kearifan bukanlah sesuatu yang dapat kau genggam, melainkan sesuatu yang harus kau sebarkan. Dengan kata-kata, kau bisa mengangkat yang tertindas dan menyatukan yang tercerai-berai. Perjalanannya membawanya ke hutan lebat di Kalimantan, di mana ia harus menghadapi tantangan fisik dan mental. Di sana, ia bertemu dengan suku Dayak yang kuat dan tangguh. Mereka menantangnya dalam ujian tarian perang, sebuah ritual yang menguji keberanian dan kehormatan. Arga berhasil melewatinya. Tetapi kepala suku berkata, kesatria sejati bukan yang menang dalam perang, tetapi yang tahu kapan harus meletakkan senjatanya. Arga menyadari bahwa cahaya kesatria bukan sekadar kekuatan fisik, tetapi keberanian untuk mengambil keputusan yang benar, bahkan jika itu berarti tidak bertarung. Dengan pemahaman baru ini, ia melanjutkan perjalanannya ke samudra luas. Di tepi pantai selatan Jawa, Arga bertemu dengan seorang pelaut tua bernama Ki Samodra. Ia berkata bahwa cahaya persatuan berada di dasar laut, tetapi hanya mereka yang bersedia melepaskan egonya yang bisa menemukannya. Arga menyelam jauh ke dalam laut dan di sana, ia menemukan sebuah gua yang penuh dengan cahaya biru. Di dalamnya, ia melihat bayangan dirinya sendiri, tetapi dalam versi yang lebih angkur, lebih egois. Untuk mendapatkan cahaya persatuan, ia harus mengalahkan sisi gelap dalam dirinya sendiri. Ia harus melepaskan kesombongan, amarah, dan kebencian. Setelah melalui pertarungan batin yang panjang, ia akhirnya berhasil. Cahaya itu kini ada dalam dirinya. Dengan 3 cahaya dalam dirinya, Arga kembali ke tanah Jawa. Ia mulai menyebarkan kearifan, mengajarkan kesatria, menanamkan nilai persatuan. Rakyat yang tadinya terpecah belah mulai bersatu. Mereka mulai melihat bahwa kehancuran bukanlah takdir, tetapi sesuatu yang bisa dicegah jika mereka mau bekerja sama. Lama-kelamaan, Arga tidak lagi dipanggil sebagai pemuda biasa. Ia mulai dikenal sebagai Satrio Piningit, pemimpin yang lahir dari perjalanan spiritualnya. Di masa tuanya, Arga menuliskan semua yang ia pelajari dalam sebuah kitab, agar generasi selanjutnya tidak mengulangi kesalahan yang sama. Dan dengan begitu, mimpi yang dulu hanya berupa bayangan di tidurnya, kini menjadi kenyataan. Satrio Piningit bukan hanya satu orang, tetapi sebuah simbol. Ia adalah jiwa dari setiap pemimpin yang berani berkata benar. Dia adalah semangat dari setiap rakyat yang menolak tunduk pada ketidakadilan. Dan yang paling penting, ia adalah mimpi yang terus hidup dalam hati setiap anak Nusantara. Mimpi bukan hanya sekadar ilusi, tetapi panggilan dari masa depan. Dan seperti Satrio Piningit, kita semua bisa menjadi bagian dari perubahan jika kita berani mencari cahaya dalam diri kita sendiri.